Ini ada video pendek di mana ada seorang Habib dan Muhyiddin sedang berbincang. Di sana dikatakan bahwa Habib dan Ba'alwi ini yang tercatat di Robito Alawiyah itu berjumlah 4 juta. Nah, ini informasi untuk kita bahwa Habib yang tercatat atau Habib Ba'alwi yang tercatat di Robito Alawiyah itu sebanyak 4 juta jiwa. Nah, ini kata dia belum lagi yang belum tercatat. Nah, yang mencengangkan saudara, yang menimbulkan banyak spekulasi, dan ini perlu diverifikasi. Ya, apa maksud dari yang dikatakan? Kemudian selanjutnya dikatakan, kalau Habib dengan jumlah 4 juta yang tercatat ditambah dengan yang belum tercatat ini bersatu, maka selesai Indonesia. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah maka selesai Indonesia. Ini apa maksudnya? Selesai apa maksudnya? Kalau kita mengikuti logika berpikir dia, apakah perang? Kita tengok dulu sebelumnya, kita tengok videonya. Ba'alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah ini. Itu yang tidak tercatat lebih banyak nih. Iya, saya dapat info dari Maluku, dari Papua, Dengar baik. banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi itu. Serius? Enggak benar gitu, serius. Nah, Ya, apa maksud selesai? Hah? Maka saya bilang tadi, kalau kita mengikuti arah logika berpikirnya, selesai ini berarti Indonesia rata gitu. Atau mungkin Indonesia kalau perang, ya, mereka yang berjumlah 4 juta, ya, karena ini udah mengarah ke sana, mereka jumawa akan bisa meratakan Indonesia, akan selesai gitu. Nah, ini perlu diverifikasi. Ini pemerintah harus segera ya tangkap dan interogasi orang ini. Apa maksudnya? Karena kita tahu sejarah dulu mereka datang itu untuk apa ke Indonesia, ke Nusantara. Ditambah kita tahu dalam sejarah tercatat moyang mereka yang nama Utsman bin Yahya itu kan seorang mufti Belanda yang kemudian mengharamkan jihad kepada pribumi untuk melawan penjajahan atau kolonial, pemerintahan kolonial ketika itu di tahun 1988 ketika geger Cilegon. Nah, ini bahaya saudara. Ini harus diverifikasi, harus diklarifikasi. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Mengatakan statement seperti itu. Jadi mungkin maksud dari kreator channel Ponpes Lumbung ini, dia memposisikan diri sebagai orang yang butuh klarifikasi dari ucapan seorang Muhyiddin Habaib yang dia reaksi di kontennya barusan itu. Dan saya lihat konten-kontennya memang channel Ponpes Lumbung ini adalah pengikutnya Ki Imaduddin ya. Oke, kalau kamu memang murni cuma butuh klarifikasi atau penjelasan maksud dari video barusan, video obrolan antara Habib dan Muhyiddin barusan, maka sebentar lagi saya akan tampilkan videonya yang secara utuh, agar tidak menimbulkan spekulasi dan asumsi yang macam-macam tentang para habaib. Dan nggak perlu bawa-bawa pemerintah ya, sampai mengatakan tangkap orang itu nggak perlu. Kalau cuma ingin tahu maksud dari obrolan antara Habib dan Muhyiddin tadi, cukup kamu melihat videonya yang secara utuh, maka insya Allah kamu bisa paham konteksnya bagaimana atau maksud sebenarnya video itu seperti apa. Juga gak perlu mengait-ngaitkan dengan Habib Utsman bin Yahya yang dulu menjadi mufti Batavia di pemerintahan Hindia Belanda ya. Gak perlu jauh-jauh mikirnya ke sana. Jadi menurut saya kamu cukup melihat video utuh dari potongan video yang kamu reaksi itu tadi. Silahkan ditonton sampai selesai biar logikamu tidak sengklek. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi itu. Serius? Enggak benar gitu, serius. Indonesia bisa selesai dengan Ba'alawi. Kalau bersatu, Ba'alawi membela Indonesia, mengusir para pengkhianat. oh benar, setuju kalau itu. Itu bisa selesai itu Mesir oligarki gitu ya. Ya. Contohnya seperti itu. Makanya mereka memfitnah. Amin Libra. Mereka dengan 2 orang saja, Habib Bahar dan Habib Rizik itu udah kepanasan kok. Apalagi Ba'alawi bersatu, udah kayaknya udah nggak bisa makan tuh. Setuju. Iya. Para pengkhianat itu yang rampok-rampok uang rakyat, yang tukang maksiat, tukang korupsi, yang tukang menipu rakyat, yang menggusur rakyat, itu pasti panas dingin gitu pada ngumpul itu. Kalau Ba'alawi bersatu, makanya kalian ini
yang membenci Ba'alawi itu membangkitkan semangat Ba'alawi untuk bersatu mengusir para penjajah nanti di Indonesia. Ini sebaliknya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada agama Allah, ya Allah Maha Pembalas makar. Allah Maha Pembalas makar. Dan ini tidak sedikit ya. Saya tahu lah, Afwan. Saya bisa membaca lah dari Maluku, dari Papua yang sering ngobrol dengan saya. Mereka nggak ngerti Habib, tapi saya... Itu ya video yang versi utuh. Gimana? Sudah paham belum? Terkadang atau bahkan sering sebagian konten kreator YouTube atau konten kreator sosmed lainnya itu memahami suatu informasi hanya dari potongan video atau dari video versi pendek saja yang disalahpahami kalau tidak melihat video yang versi utuh. Sehingga kemudian dari situ sebagian konten kreator tersebut membuat konten untuk mengkritik orang lain, bahkan menyerang orang yang ada di video potongan itu, yang padahal kalau mau melihat video yang versi utuh itu pengertiannya tidak sama dengan pemahaman yang didapatkan kalau dari video yang sudah dipotong. Artinya karena melihat potongan video mereka menjadi salah paham. Jadi sebenarnya tidak perlu mengkritik seseorang kalau seandainya mau melihat atau seandainya telah melihat video yang versi utuh dari orang itu. Terkadang seperti itu. Tapi saya kira untunglah kreator Ponpes Lumbung ini masih terbilang aman ya. Karena di kontennya tadi dia menggunakan narasi yang masih bertanya-tanya. Artinya dia cuma pengen tahu, tanda kutip ya, maksud dari ucapan, dia pengen tahu maksud dari ucapan yang ada di potongan video tadi. Video yang direaksi tadi, mungkin seperti itu. Anggaplah seperti itu ya, terlepas dari tujuan-tujuan lain yang mungkin saja, mungkin loh ya, mungkin mau memframing dengan framing negatif terhadap kalangan habaib dengan bermodalkan potongan video, bermodal potongan video yang maksudnya tidak sama dengan versi yang utuh. Tidak sama di sini maksudnya adalah salah paham ya, bukan tidak sama porsi pemahamannya. Beda antara salah memahami dan memahami dengan porsi yang tidak sama, itu beda. Jadi semoga saja tidak ada maksud-maksud negatif seperti itu dari Ponpes Lumbung ini. Kemudian saya pun paham, memang banyak potongan video yang pemahamannya sama saja dengan yang versi utuh atau versi fullnya. Artinya tidak merusak maksud dari video yang versi utuh. Sebuah potongan video itu tidak merusak dari maksud video yang kalau dilihat dalam versi utuh. Memang banyak juga seperti itu, video seperti itu banyak. Tapi khusus video ini, video obrolan antara Habib dan Muhibbin tadi itu ya, kalau cuma potongan seperti yang ditampilkan oleh Ponpes Lumbung, maka bisa menimbulkan salah paham memang. Bisa menimbulkan spekulasi, asumsi yang bermacam-macam. Seperti itu. Jadi kalau kreator channel Ponpes Lumbung ini memang benar-benar murni hanya ingin tahu maksud dari bincang-bincang Habib dan Muhibbin tadi, maka saya kira sudah terjawab dengan kalau melihat video versi utuhnya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.